Dalam kondisi yang seperti itu, sebenarnya hal yang harus diutamakan terlebih dulu harusnya adalah mengungkapkan kasus ini seterang-terangnya. Tapi rupanya yang ditempuh oleh Polda Metro Jaya adalah ngegas untuk menjadikan Habib Rizik tersangka. Atau kalau dalam bahasa sehari-hari ya, terhadap FPI ini sudah jatuh tertimpa tangga pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Masih soal Habib Rizik, tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam atau FPI. Dan ini adalah hari kelima ya, kita menguber breaking news ya. Jadi membuat breaking news, sudah ada puluhan breaking news yang kita buat. Mudah-mudahan ini memberikan kontribusi untuk dalam tanda kutip mengawal kasus ini agar tidak lenyap di telan bumi ya, tetap bisa menemukan pelaku yang sesungguhnya. Pertama, menemukan duduk soal yang sesungguhnya. Kalau memang ada pelanggaran, melakukan yang tidak sesuai dengan protap, kita bisa menemukan siapa yang melakukannya. Kalau ada yang menyuruhnya, siapa yang menyuruhnya? Ya misalnya pernyataan dari mantan wakil kepala BIN yang mengatakan kalau menguntit itu pasti ada agenda lain. Karena kalau hanya untuk memastikan seseorang yang belum dalam status tersangka, rasanya aneh. Nah, agenda lain itu kalau dalam bahasa Habib Rizik mengatakan kami mau digiring ke medan pembantaian. Soal-soal seperti itu, soal yang sifatnya masih spekulasi, sobat era sekalian, dan harus diberikan informasi yang valid oleh tim pencari fakta yang valid juga, sehingga masyarakat percaya dan mengerti dan paham mana yang salah, mana yang benar, mana berita yang sesungguhnya. Tapi one thing for sure, dalam kondisi apapun, kalau ada yang meninggal apalagi sampai 6 dan itu di tangan aparat, harus dibuka masalahnya. Jangan digeser persoalan ini ke tempat lain ya. Itu dulu yang harus diselesaikan, karena itu adalah soal-soal yang bersifat aspek kemanusiaan. Walaupun kita tahu bahwa kemarin Habib Rizik sudah dinyatakan sebagai tersangka. Nah, ini ada dari PKS ya. Iringan HRS disampai ditembaki, ternyata cuma tersangka kerumunan. Wah, ini cynical ya. ID Today News, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera angkat bicara mengenai status tersangka yang diberikan Polri kepada Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Menurut Mardani, status tersangka yang diberikan kepada Habib Rizik karena membuat kerumunan di saat pandemi COVID-19 sangat memprihatinkan. Apalagi karena kerumunan tersebut sampai Polri melakukan pengintaian dan berujung menewaskan 6 orang anggota FPI. Hal ini membuat Mardani tidak habis pikir sekaligus prihatin. Belum jadi tersangka, beliau sudah dibuntuti, iringannya ditembaki, dianggap lebih berbahaya dari separatis makar. Ternyata hanya tersangka kerumunan yang banyak dilakukan oleh masyarakat lain. Sampai ada korban nyawa 6 orang, sangat prihatin potret hukum Indonesia. Segera diusut, kata Mardani Jumat 11 Desember 2020. Mardani menyadari untuk melakukan penetapan tersangka terhadap seseorang memang hak dari aparat kepolisian. Namun semestinya dalam kondisi seperti saat ini, aparat harus lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Aparat harus lebih bisa mengutamakan ketentraman dan kedamaian. Semua mestinya bijak, jaga ketenangan dan persaudaraan. Penetapan tersangka haknya aparat, tapi pertimbangan manfaat dan keutamaan menjaga suasana kondusif agar semua bersama menghadapi COVID-19 jauh lebih utama, ujarnya. Mardani menambahkan, sejak awal terjadinya peristiwa penembakan itu, masyarakat dan sejumlah aktivis telah menyuarakan untuk membentuk tim independen pencari fakta. Namun sampai hari ini belum sama sekali terlihat respons dari pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tersebut.
Mardani menegaskan peristiwa yang menewaskan 6 warga sipil ini harus diusut secara tuntas. Insya Allah Partai Keadilan Sejahtera akan memantau agar semua proses dilakukan dengan adil, transparan dan akuntabel, ujarannya. Mudah-mudahan insya Allah ya, Partai Keadilan Sejahtera mau memastikan bahwa kasus ini bisa diselesaikan dan penuh dengan keadilan serta kepercayaan publik. Kepolisian telah menetapkan Imam Besar FPI Habib Rizik sebagai tersangka kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Kerumunan ini diketahui karena adanya Maulid Nabi SAW dan pernikahan Najwa Shihab, anak Habib Rizik. Diketahui kerumunan di tengah pandemi COVID-19 dilarang. Penetapan status tersangka Habib Rizik diklaim polisi sesuai dengan gelar perkara para penyidik Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya telah menetapkan sebanyak 6 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Salah satu tersangkanya adalah Habib Rizik sendiri. Selaku penyelenggara, status Habib Rizik dinaikkan dari saksi menjadi tersangka. Hasilnya ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka. Pertama, penyelenggara Saudara MRS, kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus di Markas Polda Metro Jaya, Kamis 10 Desember 2020, tepat hari hak asasi manusia ya. Ya sobat daerah sekalian, saya paham apa yang ingin disampaikan Mardani Alisera ya. Pertama adalah setelah penersangkaan kerumunan tersebut, maka dia merasa surprise lah, hanya soal penersangkaan kerumunan harus dibuntuti dan kemudian muncul 6 korban jiwa. Walaupun barangkali harus diingatkan juga, polisi menambahkan dengan penghasutan pasal 160 KUHP ya, biar tidak terkesan ecek-ecek ya kasusnya ini. Makanya kemudian dikenakan juga pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menurut saya frankly speaking terlihat sedikit dipaksakan. Yang kedua yang ingin Mardani katakan adalah ketika ada korban jiwa, ada insiden, bahkan diduga bukan insiden yang seimbang, tapi semacam penembakan atau bahkan versi lain mengatakan pembantaian. Banyak pihak yang menggunakan kata itu. Bahasa Inggrisnya mengatakan extrajudicial killing, pembunuhan di luar hukum, artinya unjustified. Secara terang-terangan beberapa pihak mengatakan pembantaian misalnya, termasuk peneliti Australia misalnya dari the University of Murdoch University, Australia Barat, menggunakan kata itu juga, semacam pembantaian. Dalam kondisi yang seperti itu, sebenarnya hal yang harus diutamakan terlebih dulu harusnya adalah mengungkapkan kasus ini seterang-terangnya. Tapi rupanya yang ditempuh oleh Polda Metro Jaya adalah ngegas untuk menjadikan Habib Rizik tersangka. Seperti kurang berempati terhadap jatuhnya para korban. Atau kalau dalam bahasa sehari-hari ya, terhadap FPI ini sudah jatuh tertimpa tangga pula. 6 laskarnya meninggal dunia, tewas, yang konon tewasnya juga tidak bisa dikatakan sebagai sebuah insiden pembelaan diri oleh aparat, karena fakta-fakta yang kita baca, yang kita temukan memang mengarah ke sana. Dan selain itu, imam besarnya dijadikan tersangka kasus yang sebenarnya bisa direkonsiliasi, bisa dimitigasi, bisa dicari alternatif solusinya. Tapi kalau mau ditarget ya berat memang. Kalau memang targetnya adalah bagaimana memenjarakan Habib Rizik, bagaimana menyetop Habib Rizik, bagaimana melumpuhkan Habib Rizik, ya berat. Dalam konteks seperti itu ya saya mengatakan bahwa negara melalui aparat keamanannya tidak menjalankan fungsi welas asih, fungsi untuk menjadi pelindung dan pengayom masyarakat yang tidak hanya menurut undang-undang tapi juga menurut konstitusi. Jadi yang namanya presiden beserta aparat-aparat di bawahnya termasuk kepolisian harus menjalankan tugas konstitusional dia untuk melindungi segenap bangsa. Tapi yang terjadi adalah
sepertinya ada kelompok masyarakat yang dikriminalkan, menjadi victim, dikorbankan, diberikan cap jelek. Padahal kita tidak tahu kesalahan apa yang diperbuat. Karena hukum itu tidak bicara perasaan. Kita bicara perasaan FPI suka mensweeping, perasaan FPI kelompok preman berjubah, perasaan Habib Rizik begini dan lain sebagainya. Nggak bisa begitu. Harus dicari apa kesalahannya yang signifikan sehingga pantas semua energi dikerahkan ke sana. Bahkan berkali-kali langsung orang nomor satunya berhadapan dengan media. Sobat era sekalian, mudah-mudahan kasus ini berjalan dengan baik. Maksudnya diungkapkan secara terang benderang, baik oleh tim eksternal maupun tim internal. Tim internal itu Mabes Polri, tim eksternal itu paling tidak saat ini adalah Komnas HAM. Belum ada sikap dari Presiden Jokowi. Oh iya, sikap dari Prabowo juga nggak ada juga. Kita tahu bahwa FPI pendukung Prabowo dalam Pilpres 2019, sebagaimana disampaikan oleh Munarman. Tidak ada juga sikap dari Prabowo. Prabowo keep silent sejak Habib Rizik pulang tanggal 10 November lalu dari Arab Saudi. Sampai sekarang tidak ada statement apapun, tidak ada kunjungan apapun, tidak ada empati apapun terhadap FPI yang sudah membantu, membackup, mensupport kampanye Pilpres Prabowo. Ya, sobat era sekalian, keadilan itu harus diperjuangkan. Kalau di dunia ini kita langsung mudah sekali mendapatkan keadilan, maka tidak akan ada pejuang, tidak akan ada orang yang idealis. Tapi karena keadilan itu susah didapatkan, dan kadang-kadang sampai barangkali nyawa hilang dari badan, keadilan itu tidak juga didapatkan, maka memang dibutuhkan pejuang-pejuang tangguh untuk mengupayakannya. Nah, mudah-mudahan banyak pejuang tangguh yang mau mengupayakan keadilan tersebut. Dari manapun. Dari aktivis civil society boleh, dari masyarakat di parlemen juga boleh, dari kalangan bisnis juga boleh, dari kalangan kampus juga boleh. Yang paling penting adalah bersama-sama agar menjaga negara ini tetap menjadi negara Pancasila, negara yang tidak membiarkan jatuhnya korban secara sia-sia, negara yang tidak dilumuri tangan-tangan aparatnya berdarah, dan darah itu adalah darah rakyat. Sobat era sekalian, kita tunggu saja, mudah-mudahan semuanya selesai dalam jangka waktu dekat, dan harusnya bisa cepat karena bukan masalah yang berat. Terlebih pihak kepolisian sendiri sudah mengatakan, sudah menyatakan bahwa mereka lah orang yang membuntuti Habib Rizik di dini hari tersebut, yang kemudian terjadi bentrok, terjadi insiden, atau terjadi penembakan, atau terjadi pembantaian, dan akhirnya ceritanya adalah 6 orang tewas. Ya, sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.